biji yang jatuh di tanah tersiram air hujan, dan tanah itu belum pernah ketiban bibit selain bibit itu, sehingga tumbuhnya subur. Karena hara tanah itu belum terkena hal-hal yang mengganggu. Nah, inilah perumpamaan Hamalatul Quran. Hamalatul Quran didirikan atas dukungan dan bimbingan para kiai yang ada di Jombang. Saya yang oleh orang tua diberi nama Ainul Yakin, yang dulu kesehariannya itu ngarit, nanam kangkung, akan tetapi kamilah yang didapuk oleh para kiai. Kenapa saya kok ditunjuk, padahal saya ini wong ngarit kok dikongkon ngomong santri. Nah, ketika kebijakannya itu tidak pas, maka yang salah yang mengongkonnya. Alhamdulillah, dari bimbingan beliau-beliau, Hamalatul Quran diharapkan bisa menjadi ikon Jombang di skala internasional. Allahumma amin. Pada tahun 2011 berawal saya dipanggil oleh pengasuh Madrasatul Quran. Didawi begini, Mbah Yakin, sampeyan niku wis wayahe momong santri dhewe, sampeyan niku wis pantes mulang duwe momongan santri. Saya ini tidak ngerti, saya jawab nggih pangestune. Banyak bahasa-bahasa, sampeyan niku wis wayahe, sampeyan kudune apa itu. Saya menjawab hanya insya Allah, mohon doa. Ternyata keesokan harinya dari panggilan itu saya mendapatkan surat terima kasih disampaikan, Yai Jumali yang ikut juga. Tapi barokah dari ucapan terima kasih itulah yang kita bersama teman-teman berkumpul ngerumpi enake gawe apa. Akhirnya kita sepakati Hamalatul Quran kita deklarasikan dengan berbekal apa adanya, dan kami tidak punya teori, tidak punya konsep, yang penting jalan gitu aja. Ada kiai ngasih nasihat, kamu harus gini, kita jalankan. Yang pertama Yai Mustain bilang, Mbah Hasyim iku gak tahu telat sembahyang tahajud nganggo makro Quran. Saya jalankan. Kemudian ada lagi yang bilang PT iku nek anggerme anteng, ndoke netes kabeh. Ya, saya yang sukanya kelayapan kesana kemari, saya harus belajar istiqomah di rumah. Ya, itu perjuangan berat. Karena saya ini kan orang LSM ya, suka-suka mencari kesalahan orang di penalti. Kalau sudah penalti orang kan dapat duit, itu kan lagunya LSM. Nah, saya harus istiqomah, harus belajar, jadi perjuangan berat. Alhamdulillah bimbingan kiai-kiai itu saya bisa menjalankan. Yang pada perjalanan berikutnya saya kedatangan santri dari Malang. Alhamdulillah bisa menyelesaikan tahfidnya dalam waktu 3,5 bulan khatam. Kemudian datang lagi dari Jember 3,5 bulan khatam. Karena itu menjadi bunga bibir dan orang pada tidak percaya apakah iya. Ternyata karena dua anak ini yang membawa kiai, maka yang promosi ya kiai yang membawanya. Kiai temannya penasaran, datang membawa putranya dan santrinya. Pada kebanyakannya kiai-kiai itu membawa putra dan santrinya, yang putranya bongler tapi yang santrinya berhasil. Termasuk tadi ini
Ini 3 bulan khatam tahfidznya. Anak kecil ini. Ini orang tuanya minta putrane jenengan biar awet di sini. Saya sampaikan Hamalatul Quran pusat itu yang di sana itu gratis, bukan karena saya ini saking ikhlase atau saking lillahi ta'ala, bukan, akan tetapi kita ini menyongsong bangunan yang tinggi, megah dan besar, dan tenaga-tenaga pengajarnya tidak bisa dari orang lain kecuali hasil didikan sendiri. Maka Hamalatul Quran kalau yang putri ini ya bayar tapi tidak patek larang karena dijalankan oleh manajerial. Lah yang saya cerai ponakan saya yang bernama Mahmud Sahrawardi, kemudian sama Kang Faik. Nah, Mahmud ini adalah keponakan saya yang saya pondokkan, saya toto sejak lulus dari MI. Sebenarnya dulu saya banyak menata anak-anak tetangga, masyarakat sekitar. Saya kirim ke pondok, saya bantu sangu. Karena kebanyakan saya kirim untuk belajar kuliah, pangapunten barangkali jangan tersinggung, saya hanya cerita. Ternyata jadinya diambil orang-orang cingkrang atau apa itu. Akhirnya setelah pulang itu kok saya ajak untuk ngaji apa itu kok malah nantang debat itu. Wah. Makanya terus saya lah, kata teman-teman, saya melaporkan ke Yai Tain. Makanya gawe pondok dewe ben gak kelangan wong awakmu. Maka oleh karena itu saya yang sudah kadung NU ini ya sudah kadung NU ya, kita berjuang bagaimana ahli sunnah ini kita kuatkan, karena ada bangunan para ulama-ulama dulu pendiri negara. Negara ini didirikan atas dasar kebersamaan, dilindungi oleh undang-undang yang disusun bersama. Oleh karena itu kami menyelamatkan kearifan lokal, apa yang telah diajarkan oleh kiai-kiai kita, termasuk pendiri negara kita, yaitu yang dimotori dari Jombang, yang diawali sejarah sebelum berdirinya RI. Mbah Hashim itu mengadakan rapat di tempat namanya Akobah. Alhamdulillah saya sudah bisa masuk di Akobah, di sebelah timur parkiran Mina. Tempat itu tidak boleh dimasuki orang, dijaga oleh polisi. Ruh wallah haram kalau ada orang mau masuk ke sana, karena dianggap orang yang masuk di situ adalah sarang kemusyrikan itu. Karena tempat itu dulu ditempati oleh Nabi merencanakan berdirinya negara Madinah. Waktu itu Mu'ad bin Jabal bersama 10 orang wanita, 10 orang pria merencanakan negara Madinah yang bentuk negaranya adalah persatuan kesatuan yang berdasarkan ketuhanan dan berdasarkan kemasyarakatan, yang sejumlah 21 pasal oleh Pak Wahid dan Hazairin dan Bung Hatta. 21 pasal itu diringkas menjadi 5 sila, sila Pancasila. Kemudian kitab Ahkamus Sultaniyah Al-Mawardi dan Al-Maliki oleh Pak Wahid diringkas menjadi berapa itu, 32 pasal Undang-Undang Dasar. Jadi kalau itu dibawa ke Indonesia secara model itu pasti tidak bisa diterima, maka disederhanakan, dialih bahasa dan diterjemahkan ke dalam bentuk Indonesia. Indonesia negara merujuk pada keputusan Nabi Muhammad SAW dengan piagam Madinah itu. Para Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami
santri Tebuireng merasa kewajiban menindaklanjuti apa yang menjadi ide gagasan Mbah Hasim dan Pak Wahid Hasim mencetak insan kamil hamil Quran lafdzun wa maknan wa amalan. Dan moto insan kamil hamil Quran ini saya membaca sejarah ini adalah disampaikan pada tahun 1921. Waktu itu Pak Wahid usia 11 tahun, mendirikan lembaga namanya Madrasah Hufadzil Quran dan Madrasah Nizamiyah pada waktu itu. Bebarengan dengan kebijakan yang dikeluarkan pada pemerintah Van der Plas yang dibarengi juga ahli hukum Van den Berg dari Belanda memberlakukan HIR dan BW. Kemudian untuk yang beragama Islam ada kebijakan diberi wewenang NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk dan waris waktu itu. Maka Pak Wahid menganggap penting santri harus bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, karena waktu itu masyarakat belum bisa menerima, masih berpegang pada apa yang disampaikan oleh Mbah Hasim, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kalau sekolah ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mate-matean, itu tasabbaha minhum. Sehingga pada waktu itu Tebuireng dianggap sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, padahal Mbah Hasim masih segar bugar waktu itu. Pada perjalanannya Madrasatul Quran sebagai tindak lanjut, karena waktu itu termasuk saya ini golongan-golongan kuno. Jadi ketika kalau ada bahasa Inggris apa itu, teman-teman sama mengejeknya, lughatul injilisiyah, lughatul kufar, wa lughatu ahlin nar. Bahasa Inggris bahasane wong kafir, bahasa ahli neraka. Ternyata itu salah. Lah, kesalahan yang kami lakukan, saya tidak menginginkan santri-santri seperti saya. Alhamdulillah kemarin saya didhawuhi Yai Husain, mudah-mudahan segera hadir ke sini. Saya sampai di daleme, beliau dawuh gini, anu Gus, model penoi aja ditular-tularno, aja dipadakno. Kayak aku bareng aja ditiru. Aku gak tahu sekolah, gak duwe rapot, gak duwe ijazah. Tapi anakku tak kuliah no kabeh. Awak peno ya ngono Gus, santrine aja gak kuliah. Oleh karena itu, insya Allah tenaga-tenaga yang kami butuhkan kita kasih beasiswa untuk kuliah. Dan sebelum HAKI berdiri, kami insya Allah sudah mengantarkan beberapa anak dari penghafal Al-Quran yang kuliah selesai. Karena saya gak punya duit, maka saya carikan orang yang mau membiayainya. Dari hal tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap Bakul Kangkung semakin respect, dan para kiai semakin gigih dalam membimbing saya untuk ngomong santri. Perjalanan Hamalatul Quran dari tahun 2011 sampai 2018 berkisar sampai 1.200 orang. Alhamdulillah. Kemudian permintaan yang berdatangan agar Hamalatul Quran ini punya lembaga putri, karena desakan-desakan yang semakin deras, kami meresponnya dengan segala keterbatasan. Maka kita mencari-cari, akhirnya di sini ini adalah keluarga dari Mbah Kabidin. Di sini putrinya Mbah Kabidin yang pertama, yang Mbah Kabidin itu orang Demak Bintoro, saudaranya Mbah As'ari, putranya Yai Wahid yang sekarang makamnya itu di Purwodadi entah mana. Karena
kekalahan Pangeran Diponegoro dalam perang apa itu, lari ke sini dengan membawa bekal kecik isi sawu, rambut berik kayak genderuwo itu. Kami di sini ingin mempersatukan keluarga dengan Al-Quran. Semoga yang menjadi cita-cita nenek moyang bisa terwujud kembali dengan bersatu padu dengan perjuangan melalui Al-Quranul Karim. Hamalatul Quran kemarin itu kita terpaksa membuka pendaftaran hanya 40 orang santri. Ternyata yang daftar 90, semuanya tidak mau ditolak karena para kiai kebanyakan yang mendaftarkan. Saya takut kualat, akhirnya di sini tempatnya gak muat, maka dibagi dua. Yang satu di Ringin Agung, Kecamatan Kepung Kediri. Untuk yang hasil tesnya baik, di sini nomor 2 di Kediri. Dikarenakan dari keseriusan para pembimbing menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan dari rencana. Rata-rata menyelesaikan tahfidz anak-anak putri 4 bulan khatam. Dan dari jumlah 90 santri kemarin yang bisa ikut wisuda itu 65. Berapa persen itu? 65 dari 90, 75%. Karena seperti ini lah, pendaftar baru sekarang ini berjumlah 250. Semuanya tidak mau, pokoknya harus diterima. Maka solusinya kita kembangkan lagi. Ada Haki Iqdad yang 3 yang berada di kampung Inggris, persiapan. Karena tidak muat maka dibuka lagi. Untuk wilayah Tapal Kuda itu ditempatkan di Kabupaten Jember di Kecamatan Kencong. Untuk wilayah Madura, Surabaya, Gresik yang gak masuk di Jarak dan Ringin Agung ditempatkan di Surabaya di dekat Suramadu di Tambak Wedi. Bapak-bapak yang menginginkan kerjasama dengan Hamalatul Quran, karena namanya suatu kesatuan nama, Hamalatul Quran Jogoroto. Bahasa Arabnya Hamalatul Quran, bahasa Jawane Jogoroto. Jadi asas yang dijalankan adalah asas Jogoroto. Cara membaca Qurannya pun juga Jogoroto, surat Fatihah sampai Qul a'udzu birabbinas Jogoroto. Asas sosialnya ya menggunakan asas Jogoroto. Asas paradigmanya pun juga semua serba Jogoroto, serba Jogoroto. Jadi nama Jogoroto adalah satu kesatuan nama Hamalatul Quran Jogoroto. Kita menyampaikan Al-Quran dimanapun berada. Di Tembelang itu ada 2. Yang satu di pabrik Palosari Unggul Pak Haji Warsubi. Di tengahnya dibangunkan asrama yang kegiatannya sama dengan di pusat tahajud, menggunakan makro setengah juz sampai khatam duha seperti itu. Karena di pabrik itu kan banyak kendala non teknis menggunakan teknologi digitek, maka solusinya ya baca Quran yang 24 jam. Kemudian di rumahnya Pak Haji Ahmad Rifai yang memberi bantuan bangunan 1 unit sampai selesai. Ini beliau membangunkan, kita terima kunci. Dan bila mana dari masyarakat ini ingin ikut partisipasi, nggih dipun sumanggaaken, tidak ditolak, ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, perjalanan Hamalatul Quran ini, bagaimana Al-Quran ini bisa nuzul kemana saja, termasuk program kami ke Masjid Polres, ada kegiatan duha. Alhamdulillah kami yang dipercaya ini, ya, mudah-mudahan bisa berlangsung terus ini. Alhamdulillah
santri alumni Hamalatul Quran sudah nyebar di berbagai penjuru dunia. Termasuk saya kemarin ada itu santri alumni yang dinas kerja berada di barisan Imam Masjidil Haram Syekh Sudes. Itu dari Brebes saya ketemu di sana. Saya disalami mengatakan kulo santri Hamalatul Quran kerja di Masjidil Haram, di belakangnya Syekh Sudes. Oh iya tak. Terus di Madinah juga ada. Alhamdulillah santri-santri kita sudah nyebar di sana. Kemudian sepupunya ini tadi mendapatkan beasiswa di Berlin. Kemudian di Cina kita mendapatkan beasiswa 4 orang santri. Ini semua barokah Quran. Semoga siapapun yang mendukung kegiatan Hamalatul Quran mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, yang pejabat cepat naik pangkatnya dan barokah. Allahumma amin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya tidak bisa menjalankan program ini sendirian. Tentu banyak handai tolan, banyak teman, banyak saudara, dan semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua. Apa yang kurang mohon panjenengan sedaya tambahi. Lanek luweh ya dibagi-bagi. Muga-muga barokah kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.